penularan dari luar negeri saja, tetapi sudah merupakan transmisi atau penularan lokal. Dan kini, pemeriksaan WGS atau Whole Genome Sequencing untuk mendeteksi varian ini terus dilakukan. Subvarian baru ini memang menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara di dunia. Tetapi sejauh ini, gejala yang ditimbulkan sampai kebutuhan perawatan di rumah sakit jauh lebih rendah. Dan diketahui jumlah kematian diakibatkannya adalah 1/10 dibandingkan varian Omikron awal. Dan hingga kini diketahui hampir semua pasien yang terinfeksi di Indonesia tersebut mengalami gejala ringan. Hanya ada satu pasien yang mengalami gejala sedang dengan keluhan batuk, sesak napas, sakit kepala, mual muntah, dan nyeri perut. Meski demikian, kita tetap harus waspada karena BA.4 dan BA.5 ini memiliki kemungkinan menyebar lebih cepat. Terkait apakah subvarian ini dapat menyebabkan lonjakan kasus kembali, sebaiknya kita menelaah pengalaman atau fakta yang terjadi di Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya, di mana secara historis kenaikan kasus di Indonesia selalu terjadi bersamaan dengan munculnya varian baru yang termasuk varian of concern, seperti varian Delta pasca masa Idul Fitri tahun lalu, serta varian Omikron pasca libur Nataru yang lalu. Kenaikan jumlah kasus positif dan kasus aktif biasanya terjadi dari 2 hingga 4 minggu pasca diidentifikasinya varian baru yang muncul. Pada gelombang sebelumnya, kenaikan kasus terjadi setelah 20 hingga 35 hari pasca hari raya. Dan kasus puncak terjadinya pada hari ke-43 hingga ke-65 setelah hari raya. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah, tetap harus waspada, terutama dengan adanya subvarian baru ini yang dinyatakan oleh WHO sebagai varian of concern telah ada di sekitar kita. Persiapkan diri dengan baik seperti apa yang telah kita pelajari dan biasa lakukan selama lebih dari 2 tahun belakangan ini. Kita harus benar-benar bisa menilai resiko dan disiplin menjalankan gaya hidup bersih dan sehat. Adaptasi kebiasaan baru yang kita telah jalankan sehari-hari akan membantu membawa negara ini ke dalam status kesehatan yang baik dan terkendali. Penilaian terkendali tentu berdasarkan beberapa hal penting yang harus kita ukur, dan ini mengikuti standar dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Salah satunya adalah penilaian transmisi komunitas atau penularan dalam masyarakat, di mana untuk level 1 adalah apabila terdapat kurang dari 20 kasus per 100.000 penduduk per minggunya. Kemudian untuk rawat inap, kurang dari 5 kasus per 100.000 penduduk per minggunya. Dan untuk kematian, kurang dari 1 per 100.000 penduduk per minggunya. Apabila kita melihat dari data Kementerian Kesehatan per 15 Juni 2022, maka situasi Indonesia masuk ke dalam level 1, di mana transmisi komunitas kasus di Indonesia masih rendah, yakni di angka 1,58 per 100.000 penduduk per minggu, dengan rawat inap di rumah sakit dan kematian cenderung rendah. Pada tanggal 9 Juni 2022, positivity rate atau jumlah kasus positif juga masih rendah, yakni di angka 1,15%. Pada tanggal 12 Juni, kemudian, positivity rate masih di angka 1,62%. Kemudian kita melihat beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 15 Juni 2022. Memang ada sedikit kenaikan yang membuat positivity rate harian Indonesia menjadi 2,15%. Tetapi, artinya hingga saat ini Indonesia masih di bawah standar WHO di mana positivity rate sebaiknya di bawah 5%. Sehingga dapat disimpulkan, kondisi saat ini masih dinilai terkendali. Meski demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan mempelajari sejarah dan fakta yang ada, maka kita harus meningkatkan kembali kewaspadaan dan persiapan diri dengan baik, termasuk dengan melakukan booster atau suntikan ketiga vaksin COVID-19. Booster menjadi hal utama yang kini sangatlah penting, terutama dengan adanya subvarian baru ini.
Dengan tingginya imunitas atau kekebalan dalam tubuh kita dan masyarakat, maka diharapkan tidak terjadi lonjakan kasus yang tinggi kembali, dan angka kesakitan serta kefatalan dapat menurun. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari harus melengkapi terlebih dahulu ya vaksin sebanyak 2 dosis, baru kemudian melakukan booster paling cepat 3 bulan setelahnya. Nah, puji syukur Alhamdulillah Indonesia telah mencapai lebih dari 80,8% vaksinasi dosis lengkap dari total sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208 juta orang. 71,62% yang telah vaksin lengkap dari target sasaran ditambah usia 6 tahun ke atas. Tetapi baru mencapai sekitar 62% untuk seluruh populasi di sekitar kita, di masyarakat Indonesia. Inilah yang harus kita kejar. Jangan sampai masih ada orang-orang tercinta kita yang tidak memiliki proteksi dari COVID-19 melalui vaksin. Ingat, jangan percaya hoax. Ini sudah tahun 2022. Sudah lebih dari 417 juta dosis vaksin yang disuntikan di seluruh Indonesia. Dan semuanya alhamdulillah aman. Bahkan sudah terbukti memberikan perlindungan dan menurunkan resiko keparahan penyakit. Maka, untuk menghadapi kenaikan kasus yang belakangan ini terjadi ya dan ke depannya, booster yang baru mencapai sekitar 48 juta orang hingga saat ini perlu segera ditingkatkan. Ingat, kita tidak bisa hanya sehat sendirian. Sehat itu untuk semua. No one is safe until everyone is safe. Mari tingkatkan kembali daya tahan tubuh kita, yakni antibodi yang kita dapatkan melalui booster vaksin COVID-19. Perlu dipahami bersama bahwa imunitas atau kekebalan dari vaksin tersebut tidak selamanya tinggi, karena setelah beberapa bulan kadar atau jumlah antibodi akan menurun, sehingga perlu disuntikan booster agar meningkat kembali dan memberikan proteksi yang optimal. Sampai tanggal 12 Juni 2022, Provinsi Bali merupakan provinsi satu-satunya di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 60% capaian vaksinasi booster. Bahkan, 29 provinsi belum mencapai 30% vaksinasi booster bagi masyarakatnya. Mari saling bekerja sama. Kita bergotong royong kembali untuk meningkatkan capaian vaksinasi sebagai ikhtiar kita dalam menghadapi COVID-19, terutama dengan adanya subvarian of concern yang baru ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, perihal protokol kesehatan tentunya sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesehatan merupakan tanggung jawab pribadi, tetapi dalam menghadapi situasi wabah, terutama pandemi, maka kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, bagi yang merasa tidak sehat, bahkan mungkin sekedar merasakan sakit tenggorokan atau keluhan batuk pilek atau gejala lainnya, sebaiknya menahan diri untuk beraktivitas di ruang publik. Lakukan pemeriksaan, kenakan masker dengan baik dan benar, terutama di dalam ruangan yang tertutup, dengan ventilasi yang tidak baik, kemudian pada kendaraan umum, atau apabila berada dalam kerumunan. Karena kita harus belajar dari pengalaman, bahwa dapat kita simpulkan bersama, mulai dari penggunaan masker yang baik dan benar, menjaga jarak, mencuci tangan dengan rutin, masih ingat 3M? Kemudian melakukan vaksinasi dan booster, serta berbagai upaya gaya hidup sehat dan protokol kesehatan lainnya, terbukti efektif dalam menekan penularan di tengah-tengah masyarakat. Harus kita pahami bersama pula, bahwa pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka tidak serta-merta berarti kemudian bebas tidak menggunakan masker dalam berbagai situasi. Tidak berarti pula bahwa dilarang menggunakan masker. Anjuran untuk tetap menggunakan masker terutama bagi masyarakat yang termasuk golongan rentan, seperti ibu hamil, lansia, dan yang memiliki penyakit komorbid, serta populasi yang belum dapat divaksinasi. Kemudian penggunaan masker tetap disarankan pula ketika kita beraktivitas di ruang tertutup. Ketika berinteraksi langsung dengan orang lain, terutama kepada orang-orang yang kita tidak tahu pasti kondisi kesehatannya. Ingat,
masker tetap wajib digunakan apabila kita berada dalam ruangan tertutup dan transportasi publik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penggunaan masker ini tetap bermanfaat terutama ketika kita berada di tempat yang ramai atau di tengah kerumunan banyak orang, termasuk di pasar tradisional, tempat wisata, festival atau konser musik, pengunjung stadion sepak bola, dan lain sebagainya. Masker ini terbukti bermanfaat untuk melindungi kita semua dari penyebaran penyakit menular. Tidak hanya COVID-19, tapi juga penyakit menular lainnya. Tentu perlu disadari bahwa status pandemi ini belum dicabut oleh WHO. Bahkan dengan adanya subvarian BA.4 dan BA.5 telah menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 kembali di banyak negara. COVID-19 memang penyakit yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu, kita semua harus terus menjalankan gaya hidup sehat, seperti mengatur pola makan dengan gizi seimbang, berolahraga dengan rutin dan teratur, tidur cukup di malam hari, dan lain sebagainya. Termasuk upaya-upaya untuk mencegah penyakit-penyakit komorbid, seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit jantung dan paru, penyakit kekentalan darah dan penyakit ginjal, dan lain sebagainya. Hal ini penting sekali agar kita semua terlindungi dari resiko buruk atau fatal kalau sampai terinfeksi COVID-19. Intinya, faktor resiko dapat dicegah lebih dini dengan menjalankan gaya hidup sehat. Sekali lagi ditekankan bahwa sama seperti selama ini dalam menghadapi puluhan bahkan ratusan penyakit infeksi yang ada di sekitar kita, tentunya tanggung jawab menjaga kesehatan terutama berasal dari diri sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan kesadaran dari dalam diri kita untuk melindungi orang lain. Jadi, saling melindungi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, meskipun prediksi telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di mana puncak kenaikan kasus subvarian baru ini diperkirakan terjadi pada minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Juli. Dengan jumlah kasus diperkirakan dapat mencapai 20.000 kasus baru per harinya. Namun, mari sikapi kenaikan kasus di Indonesia ini dengan kesiapsiagaan. Kita semua pernah melalui gelombang-gelombang COVID-19 sebelumnya. Kesiapan kita dalam menghadapi penyakit ini pun pasti sudah jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, kenali dan pahamilah gejala-gejala penyakit COVID-19 varian Omikron ini. Lakukan deteksi dini, perketat protokol kesehatan kembali, dan mari upayakan 3M, 3T, dan vaksinasi yang masif. Semoga dengan upaya yang optimal, secara efektif dapat melandaikan kasus dan memutus rantai penularan virus ketika terjadi kenaikan kasus di Indonesia. Untuk itu, saya menghimbau penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang terbukti efektif menekan penularan di tengah-tengah masyarakat tahun lalu. Bahkan telah menjadi aplikasi yang sangat diapresiasi oleh berbagai negara lain. Ini harus dioptimalkan kembali penggunaannya. Mari perketat kembali, jangan remehkan penggunaannya, jangan sampai lengah, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pengusaha, baik dari tempat rekreasi, mal, restoran, kafe, tempat bermain, perkantoran, sampai sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Mari perhatikan penjagaannya dengan baik. Ingat bahwa aplikasi tersebut sepanjang tahun 2021 hingga 2022 telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah dan 538.659 orang dengan status hitam atau yang sedang terinfeksi COVID-19 untuk melakukan perjalanan atau mengakses ruang publik yang tertutup. Artinya, aplikasi tersebut pun terbukti telah membantu untuk mencegah penularan dalam masyarakat yang lebih luas. Terutama kita akan memasuki masa-masa liburan sekolah anak. Selama ini kita sudah sangat berhati-hati ya dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah-tengah pandemi. Maka kita tetap harus terus berhati-hati dalam menghabiskan masa liburan nanti bersama keluarga. Pastikan anak-anak siap dan mampu melaksanakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker yang baik,
mampu mencuci tangan dengan 7 langkah yang benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terutama, tingkatkan kedisiplinan keluarga apabila ada yang termasuk populasi yang rentan, seperti lansia, ibu hamil, serta yang memiliki komorbid, dan juga anak di bawah usia 6 tahun yang belum dapat divaksinasi. Tentu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa pandemi yang telah kita lewati lebih dari 2 tahun ini sudah membuat kita lebih siap. Maka perhatikan unsur-unsur yang membuat kita tetap dapat beraktivitas, tetap dapat berlibur, dan bertamasya dengan aman dan sehat. Salah satunya yang sebaiknya diperhatikan adalah CHSE. Cleanliness atau kebersihan, health kesehatan, safety keamanan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Pada setiap tempat kita akan beraktivitas. 4 aspek tersebut merupakan wujud dari protokol kesehatan yang dapat mendukung pariwisata yang terpercaya dan aman dari COVID-19. Kemudian tentunya usahakan pilih tempat yang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik dan pastikan diri sehat dan siap untuk berlibur dengan aman. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian dari saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Tetap yakinlah bahwa kita pasti bisa mengalahkan COVID-19. Jadi tetap semangat semuanya, tetap optimis, Indonesia pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa.